Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Generasi emas itu memang harus dicita-citakan dan harus dipertimbangkan untuk diurus keterlaksananya. Ketika kita hanya berpikir satu kondisi, di mana kita selamat, tetapi generasi sesudah kita mengalami kelam atau mengalami runyamnya kondisi, maka itulah yang disebut dengan rugi sepanjang masa. Ketika momentum itu sudah terjadi, maka apa yang bisa kita perbuat? Tentu tidak ada kata lain selain peribahasa. Sesal dahulu adalah pendapatan dan sesal kemudian tentu tidak ada gunanya. Mengapa ini saya sampaikan? Karena hidup ini adalah pilihan. Orang bisa memilih untuk menjadi baik. Orang bisa memilih untuk menjadi benar. Orang bisa memilih untuk menjadi lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih positif dalam kehidupannya. Tetapi di sisi lain, orang tidak bisa memilih tentang bagaimana dia harus menentukan dirinya sendiri. Bagaimana dia harus mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia harus mengurus kondisi kehidupannya. Bahkan untuk kehidupan yang lebih lanjut saja mungkin akan sangat susah. Ini juga terkait dengan bagaimana Allah memberikan pembelajaran terhadap kita. Ketika ada ayat Al-Quran yang tentu diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Selebihnya atau terjemahan secara mudahnya seperti itu. Bahasa saya adalah ketika kita tidak kompak dalam membangun, ketika kita tidak kompak dalam membersihkan satu kondisi, maka hasilnya akan centang perenang. Hasilnya tidak akan positif dan tentu akan memunculkan sebuah friksi-friksi yang lain. Konspirasi harus selalu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan yang positif, untuk kepentingan kemajuan masa depan, untuk menghindarkan generasi-generasi yang sesudah kita ke arah yang lebih baik, tidak untuk menjadi generasi dugem atau generasi yang mementingkan kehidupan sekarang tapi lupa kehidupan masa depan. Bahwa cerminan kita hari ini adalah mencerminkan 10-20 tahun ke depan, itu akan dipertimbangkan secara pemimpin masa depan tergantung pada bagaimana proses yang terjadi sekarang. Kalau pemimpin kita sekarang ini misalnya hanya mementingkan hedonisme, mementingkan sebuah kondisi yang hingar-bingar, yang tidak mementingkan tentang bagaimana prospek dan proses kehidupan yang akan datang, maka percayalah bangsa ini akan menjadi bangsa yang jalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang. Karena apa? Karena pemimpinnya tidak visioner, pemimpinnya tidak mempunyai gaya berpikir ke depan, tidak mempunyai progres positif. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Generasi muda kita sangat tersentuh oleh materialisme, tapi sedikit sekali mungkin dari serpihan-serpihan atau banyak hal yang mereka paham tentang bagaimana pakaian yang baik, bagaimana pakaian yang mempunyai kualitas yang sangat baik, bagaimana kendaraan-kendaraan yang mempunyai kualitas yang bagus, tetapi mereka mengorbankan akidahnya, mereka mengorbankan akhlaknya, mereka mengorbankan agamanya. Bahkan sedikit sekali generasi muda kita saat ini yang mengerti tentang bagaimana sopan santun, apa yang harusnya dilakukan. Saya tidak menyalahkan gadget, tidak menyalahkan HP, tidak menyalahkan medsos. Tetapi tentu harus dikondisikan. Bagaimana orang tua mempunyai hierarki, mempunyai sistem yang jelas
terhadap apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Ada hal yang tentu harus saya mintakan kepada semuanya. Mari kita bekerja sama untuk berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan mari kita hindarkan dari sesuatu yang lebih ke arah mendekatkan kepada kemungkaran dan kedosaan. Bahasa ini sangat mudah untuk disampaikan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyaknya media sosial yang ada tentu mengakibatkan kita harus selektif, harus mampu berkoordinasi dengan kawan-kawan kita, baik kawan baru atau kawan lama. Kawan yang mempunyai visi ke depan harus kita jaga keberadaannya. Kita mempunyai ulama, mempunyai kiai, mempunyai orang-orang yang peduli terhadap ranah-ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus mensyukuri itu. Walau di sisi lain tentu orang harus juga berpikir, atau banyak kalangan yang menyatakan sekarang makan apa, besok apa makan. Makanan memang menjadi satu proses yang menjadi dilematis saat ini. Ada orang yang mempunyai kesejahteraan yang bagus, tetapi di sisi lain juga ada orang yang menikmati hidup yang prasejahtera, bahkan pra-sejahtera, di bawah dari kesejahteraan. Kenapa bisa demikian? Satu, karena mungkin kesenjangan informasi. Yang kedua, karena mungkin pemerataan. Yang ketiga, karena mungkin akses yang tidak bisa ditempuh dalam waktu yang sederhana, sehingga secara pembangunan sulit untuk terkondisi. Ketika kita membicarakan tentang generasi emas, maka ada pula yang menyatakan Indonesia emas. Ini tahun 2023, tapi sudah dibicarakan tentang 2045. Bagaimana? Karena usia kita pada saat itu, usia bangsa Indonesia saat itu sudah 1 abad atau 100 tahun. Bangsa yang beradab tentu adalah bangsa yang mengerti tentang aturan agama. Bahkan bahasa sederhananya, andai pun tidak ada KUHP, tetapi orang memahami tentang halal haram, makruh, sunnah, mubah, mana yang najis, mana yang tidak najis, mana yang baik, mana yang tidak baik, insya Allah akan aman. Karena kalau agama itu adalah, khususnya agama Islam, itu adalah dari samawi, dari langit. Jadi kalau Allah sudah memberikan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, tentu kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh merasa canggung akan agama yang kita miliki dan kita punyai. Sangat miris kiranya generasi-generasi sekarang yang mungkin di rumahnya ada Al-Quran, ada mushaf Al-Quran, tetapi tidak terbaca, tidak tersentuh, dan bahkan senang kalau itu masih bagus, jarang-jarang dibaca atau jarang-jarang dikaji. Inilah yang menyebabkan kita akan lebih miris lagi. Ketika anak-anak muda kita tidak tahu tentang tata krama, bagaimana sopan santun, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Ini akan menjadikan mereka menjadi generasi-generasi yang serba boleh. Generasi yang permisif, generasi yang menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Manusia diberikan kewenangan untuk berpikir, berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan batu, berbeda dengan hewan. Miris sekali tentu, yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana kita menata diri dan menata kondisi serta menata generasi. Kalau kita saat ini hanya mementingkan, wah ini omset saya sehari 10 juta, dalam 1 bulan berarti 300 juta.
Saya omsetnya sehari ini 20 juta, kalau kita kalikan setahun berapa? Tapi kita lupa membayar zakat, baik zakat fitrah atau zakat fitri maupun zakat mal. Kalau zakat mal sering kita lakukan, tapi zakat mal tidak pernah kita jalankan. Sifat-sifat yang seperti ini, mari kita kikis sedikit demi sedikit. Saya adalah bukan orang yang baik dalam hal ini, tetapi mari kita berusaha untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi, dan mari kita jaga generasinya. Kekompakan satu dengan yang lain harus kita jalankan. Kalau secara kondisi hiburan saja digeber sampai digaungkan, digemakan, mereka kompak dalam mungkin ada pentas ngundang artis ibu kota, dari medsosnya sudah tersebar, ada pertunjukan ini, pertunjukan itu, sangat dikondisikan untuk disebar di medsos, baik YouTube, di TikTok, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Tetapi secara agama yang mengacu kepada kepentingan dunia dan akhirat, kita sangat lemah dalam mengkondisikannya. Karena agama menurut mereka mungkin, bagian dari kita juga beranggapan sama, bahwa agama adalah urusan besok, bukan urusan sekarang. Padahal makanan yang kita makan, minum yang kita atau air yang kita minum senantiasa harus dikondisikan. Kalau kita salah dalam mencari atau mencari sesuatu yang salah, itu akan sangat merugikan. Maka marilah kita upayakan menjaga generasi. Banyak generasi kita yang tentu di kota, ada pemberitaan bahwa sekarang banyak sekali mahasiswa yang tidak senang beragama. Mereka ingkar Allah, ingkar Nabi. Mereka tidak paham terhadap ajaran agama. Mereka hanya memahami bagaimana ilmu tentang tata cara memperkaya diri. Ilmu untuk bisa memberikan kesenangan-kesenangan sesaat. Bahasa sederhananya adalah jauh dari ajaran agama. Kalau sekarang ini terjadi pada generasi kita, tentu kita harus berusaha untuk menanggulanginya. Andai kata pun kita mencari guru, ustadz atau kiai, tentu carilah kiai-kiai yang tidak radikal, kiai-kiai yang tentu tidak berusaha memusuhi satu dengan yang lain, tidak berusaha membuat pertentangan satu dengan yang lain. Karena harmonisasi antara adat, budaya, dan agama itu harus dilakukan. Mengapa perjuangan Wali Songo pada saat itu bisa berhasil? Karena mereka sanggup menggabungkan antara harmonisasi budaya dan agama dan tidak bertumpah darah, tidak memberikan hal-hal yang pembencian satu dengan yang lain, tidak menghujat satu dengan yang lain. Berbeda itu boleh, tapi membenci harus dihindari. Ketika kita paham terhadap aturan agama, maka kita akan memberikan sesuatu yang terbaik. Intelektual yang baik adalah intelektual yang memberikan solusi dan bukan hujat sana-sini. Tidak menjelek-jelekan apa yang ada, tetapi membangun ranah-ranah yang lebih positif, lebih baik, dan menjadi kemaslahatan umat. Ingat, kita adalah agama yang rahmat dari alamin, yang tentunya harus mampu memberikan kebaikan-kebaikan di mana saja dan kapan saja. Sehingga dalam hal ini, kepentingan-kepentingan yang besar harus dilakukan untuk membantu menciptakan generasi yang beradab, yang akhirnya nanti kita bisa merawat jagat dan membangun peradaban yang lebih baik, sehingga orang-orang di sekitar kita akan paham terhadap agama dan paham terhadap ketauhidan, serta yang paling penting lagi adalah mampu untuk membangun bangsa sesuai dengan ranah kemampuan masing-masing. Terakhir,
Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, keluarga kita diselamatkan dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak kita kehendaki. Kita harus munajat juga kepada Allah. Semoga kita mungkin sedang berkarya di negeri seberang. Mungkin ada orang yang mempunyai prestasi yang kurang gemilang saat ini. Terhimpit dengan persoalan-persoalan yang belum selesai. Dengan masalah akhlak, masalah agama. Mungkin saat ini kita tadi belum bisa menjalankan kebaikan. Belum bisa sholat dengan baik. Belum bisa muamalah dengan baik. Maka yakinlah bahwa selama pintu tobat belum tertutup, kita harus selalu ikhtiar sama-sama. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita di dunia dan akhirat. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita doakan anak-anak kita, dzurriyyah kita, dan generasi-generasi sesudah kita, agar tidak terlalu membanggakan dunia dan selalu ingat kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Semoga yang belum selesai urusannya, semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih terhimpit dengan hutang piutang, yang belum selesai karena hal-hal tertentu, semoga Allah memudahkannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya dengan semuanya saja yang telah membagikan di medsos masing-masing. Semoga amal ibadah semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.